Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Gemayalain, Om Swastiastu. Selamat berbahagia, sahabat Suara Sidoarjo. Salam sehat dari kami, dari saya khususnya, saya AKBP Dr. Andes Ton Sugianto, Kepala BNN Kabupaten Sidoarjo. Saya asli Kota Magetan, asli Kabupaten Magetan. Saya lahir di desa yang cukup lumayan ramai, dianggap desa enggak, karena kebetulan daerah saya ini termasuk daerah yang lumayan ramai, jadi tidak terlalu desa lah istilahnya. Perlu saya sampaikan pada sahabat Suara Sidoarjo bahwa hidup itu harus selalu mengikuti perubahan zaman. Saya akan sampaikan kenapa harus hidup berjam-jaman. Saya bisa dibayangkan saya bisa begini ini ya ngikuti perubahan zaman dan selalu bertawakal dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Saya lahir anak pertama dari 8 saudara. Saya ini adalah orang tua saya ini adalah seorang PNS TNI Angkatan Udara. Bisa dibayangkan seorang PNS yang golongan 2, bukan golongan yang tinggi, golongan 2, putra-putrinya 8 orang. Bagaimana hidupnya kala waktu itu? Itu saya lalui berbagai macam tantangan istilahnya. Tapi kita tidak mengenal menyerah. Masa kecil saya kecil harus bangun pagi paling tidak setengah tiga pagi saya sudah bangun. Karena bisa dibayangin tadi saya sampaikan tadi, saya memiliki 7 saudara, 8 saya anak nomor pertama. Jadi kehidupan saya ini kebetulan bapak saya tadi saya sampaikan di lingkungan tentara Angkatan Udara, jadi kehidupannya juga disiplinnya tinggi. Jadi kalau kita apa-apa harus tepat waktu dan lain sebagainya. Makanya saya juga dari kehidupan bapak saya ini menolehkan ke saya termasuk ya dianggap disiplin lah. Saya harus tepat waktu, karena disiplin bagi saya juga segala-galanya. Dari setiap pagi saya bangun setengah 3, membantu orang tua saya, dua-duanya jualan. Tapi saya tidak istilahnya tidak mengecer, jadi saya zaman dulu jualan kue, kayak Nagasari, kayak Mendut, kayak macam-macam kuenya itu. Jadi dulu minimal saya ini istilahnya nepung itu gelepung itu beras yang kita pukuli di lumpang itu ya. Itu paling enggak saya 7 kilo, 8 kilo. Berasnya 7 kilo, ketannya 8 kilo itu setiap hari. Kehidupan saya itu seperti itu terus. Karena demi keluarga biar dapurnya ngebul nanti. Jadi kalau pagi jam setengah 3 nanti sore kita mulai lagi. Jadi ritme saya tuh banyak kayak tidak pernah belajar saya sekolah itu. Saya fokuskan untuk membantu orang tua supaya orang tua ini bisa kehidupannya tidak terlalu berat. Karena yakin tidak bisa membayangkan putra-putrinya 8 saudara saya ini dari seorang PNS tentara yang golongan 2 waktu itu. Jadi kalau zaman sekarang enak orang jualan misalkan Nagasari diselebkan sudah selesai. Dulu enggak, kita harus melalui kita pukuli dulu, kita tepung dulu ini. Saya kalau disuruh jualan buat kue-kue insya Allah saya masih bisa. Karena berbagai macam kue yang saya kerjakan ini. Ya alhamdulillah berkat doa orang tua, bahkan berkat doa tetangga saya, itu menjadikan saya kuat. Bahkan saya dulu cita-cita saya jadi tentara. Karena memang di daerah saya ini rata-rata tentara semua. Cita-cita itu tentara semua, jarang cita-cita yang lain. Ternyata saya tidak masuk di tentara. Bahkan tetangga saya pun kalau lihat saya nangis tuh, kalau saya tidak masuk itu. Karena melihat kondisi saya setiap hari. Loh, wis sengsara kok ora mlebu-mlebu rek.
Kok gak tahu Bu? Nah, alhamdulillah berkat doa orang tua, berkat doanya tetangga tadi, saya akhirnya masuk polisi, bisa masuk. Masuk saya di Bintara ya. Jadi Bintara ini kalau sekarang Caba lah, Caba umum. Saya masuk tahun 86 87. Saya pada saat lulus sekolah, saya ditawari sama bapak saya, kamu nggak kuliah tali. Batin saya, kalau saya kuliah, adik saya pasti nggak bagian apa-apa. Makanya saya bertekad bagaimana saya harus masuk sesuai dengan apa yang saya cita. Alhamdulillah Tuhan mengabulkan tadi. Akhirnya saya masuk, setelah masuk tahun 87 saya bertekad, saya tidak mau kalah sama teman-teman saya SMA yang kuliah, saya akan juga kuliah dengan biaya sendiri. Kalau teman saya lulus 91 atau 90, saya lulus 92 sarjananya, alhamdulillah. Dari itu 92 saya lulus sarjana, 93 saya masuk perwira. Ya, alhamdulillah, pokoknya saya ikuti aja, saya bekerja saja. Jadi saya tanpa apa istilahnya, tanpa memikir apa-apa, namanya kerja ya sudah kerja. Apa yang kita diberikan Allah pada kita, kita senangi. Pekerjaan apapun kita senangi. Insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik kalau semua kita senangi. Karena itu sudah tulisan Allah kalau menurut saya. Ya, dari situ saya langsung masuk perwira. Dimasuk perwira selama 1 tahun, langsung saya jadi pelatih di Porong. Nah, saya jadi pelatih di Pusdik Porong itu juga lama. Akhirnya mutar-putar, sampailah saya di kepala BNNK Sidoarjo ini. Alhamdulillah, saya bekerja di BNN ini kan kerjanya istilahnya nahi mungkar. Nahi mungkar itu kita melawan kemungkaran-kemungkaran. Kalau saya berhasil, bisa menurunkan orang pengguna narkoba, bisa mengajak orang baik, insya Allah bagi kami itulah kebanggaan bagi kami. Supaya kehidupan kita nanti kelak ditanya sama Allah, apa yang kamu kerjakan di mana di dunia ini? Ya paling tidak saya sudah melawan kemungkaran. Sudah mengajak orang yang tadinya enggak benar, jadi benar. Nah inilah, jadi kehidupan saya itu. Mudah-mudahan pada rekan-rekan semua, meskipun kita terbatas, tadi kita tidak boleh menyerah. Ya. Terbatas boleh, tapi pikiran kita tidak boleh terbatas. Jadi kita tiap harinya harus mengeluarkan ide-ide yang bagus, supaya otak kita sehat. Otak bisa sehat kalau kita setiap harinya otak diajak bekerja. Jangan bekerja yang rutin, ada tambahannya, pasti otaknya sehat. Tapi kalau mengerjakan rutin terus, itu saja, otak tidak akan sehat. Mungkin itu yang saya sampaikan pada pendengar sahabat suara Sidoarjo. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita. Tadi saya sampaikan, boleh terbatas, istilahnya kayak final, tapi jiwa kita tidak boleh terbatas. Tiap hari harus melaksanakan inovasi terus supaya perubahan di dalam otak kita bisa jalan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.